selamat malam pemuda-pemudinya. Oke ya. Ya, juga yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati semuanya. Kita nyanyikan pujian kita dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Melayani Tuhanku, nomor 92 Gita Karunia. Senang sepanjang jalan hidupku, melayani Tuhan Yesus. Dialah mukalis dan penebusku, sahabatku yang setia. Melayani Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Ku senang mendapat anugerah Tuhan, hanyalah dengan beriman. Oleh darahnya jiwaku bebaslah, bukan dengan salehku. Melayani Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Sekali lagi, ku senang sepanjang jalan hidupku. Ku senang sepanjang jalan hidupku, melayani Tuhan Yesus. Dialah mukalis dan penebusku, sahabatku yang setia. Melayani Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Ku senang mendapat anugerah Tuhan, hanyalah dengan beriman. Oleh darahnya jiwaku bebaslah, bukan dengan salehku. Melayani Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Melayani Tuhanku, segenap hidupku serahkan. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Ku diberi berkat kekuatan melayani Tuhanku. Oke, puji Tuhan, kita diberikan kekuatan melayani Tuhan kita. Yang muda diberikan kekuatan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sangat diberkati. Untuk itu, kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Untuk itu, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kami senang sepanjang hidup kami, sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan kami. Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang melimpahi kami dengan anugerah-Mu, dan Tuhan yang memakai anak-anak muda untuk menjadi pribadi-pribadi
yang bertanggung jawab di dalam iman dan kehidupan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh Tuhan menyaksikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan semua anak-anak muda yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Engkau memberkati mereka terus ya Bapa, menguatkan mereka terus ya Bapa, dengan segala hikmat surgawi yang Engkau karuniakan melalui firman-Mu. Terima kasih anak-anak muda kami sebagai generasi penerus kasih karunia Tuhan. Biarlah terus dimantapkan mereka Tuhan di dalam iman mereka untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk keberhasilan yang Tuhan telah karuniakan juga di dalam kehidupan pribadi setiap anak-anak muda kami, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang menjadi generasi penerus di dalam memberitakan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, diberkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di melalui Zoom meeting kita, pemuda dan pemudi semuanya yang ada juga di live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi malam hari ini, teman-teman, kita akan meneruskan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, ya, 2 minggu yang lalu ya. Kita sudah memulai merenungkan, ya, menikmati bagaimana pernyataan-pernyataan firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai dasar pengharapan kita. Namanya juga dasar. Dasar itu maksudnya adalah fondasi di mana seluruh bangunan iman kita diletakkan berdiri di atasnya, sehingga kita bisa tetap kokoh di dalam menjalani kehidupan kita, terutama teman-teman pemuda dan pemudi kasih karunia yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan yang terus memampukan kalian bisa menggapai apa yang menjadi rencana Allah yang penuh berkat buat kehidupan kalian semua ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ya, 2 Timotius pasal 2 ya, di mana topik yang kita coba renungkan pada malam hari ini adalah yaitu mari kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada pemuda dan pemudi. Oke. Ya, kita baca dari 2 Timotius pasal 2. Ya, bagian yang pertama yaitu dari ayat 1 dan 2. Itu dulu ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan langsung untuk kita semua, teman-teman ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita lanjut lagi. Nanti akan kita baca sampai ayat 7 dulu ya. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara
apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, itu sangat masuk akal ya. Ya, itu fakta kenyataan dalam kehidupan yang bisa kita lihat sehari-hari. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Betul juga ya. Itu common sense lah itu ya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa. Ya, jadi ada sebuah guidance, sebuah pembimbing ya. Di sini yang sangat jelas sekali Paulus katakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, maka Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita akan melihat secara detail ya untuk bagian topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman semua, sebelumnya kita dalam pertemuan yang lalu sudah membahas juga bahwa Tuhan menghendaki supaya anak-anak muda mempunyai hati nurani yang murni. Ya, hati nurani yang murni bukan hati nurani yang tercemar, tapi hati nurani yang murni yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Dan itu kita sudah mulai dari memahami dari 1 Timotius pasal 1 gitu ya. Saya akan bacakan sedikit ya, sekilas balik apa yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu dari 1 Timotius 1. Dikatakan di ayat 3, 1 Timotius 1, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Ya, sini mengajarkan ajaran lain di sini adalah dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan doktrin, ya, ajaran, pengajaran, prinsip-prinsip dasar iman. Ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, ini ya. Jadi anak-anak muda di sini perlu ya. Sebentar ya. Ini harus di backup juga ini ya. Ya. Oke. Ya. Kita teruskan. Jadi anak-anak muda perlu diperlengkapi ya dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, supaya hati mereka juga, hati nurani mereka juga dikatakan bertumbuh di dalam kemurnian dan keikhlasan, dan hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Ya, hanya pimpinan Roh Kudus yang bisa melakukannya. Oleh karena kita tahu bahwa kehidupan manusia itu, ya, semua manusia. Oke, mohon maaf ini ada sedikit gangguan ya. Sudah bisa ya? Oke. Bahwa hanya firman Tuhan yang bisa, yang sanggup membuat atau mengubah hati nurani manusia menjadi murni seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, oleh sebab karena kita tahu bahwa banyak kali Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana hubungan manusia, hubungan kita dengan Adam yang berdosa, ya, nenek moyang kita, semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan itu mengakibatkan
kerusakan yang sangat parah dalam kehidupan manusia, ya, terutama dalam konteks hubungannya dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur oleh karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan kembali hubungan daripada manusia itu dengan Tuhan, dan itu dilakukannya melalui sebuah pengorbanan dengan ketulusan hati melakukannya, ya, ketulusan, kesungguhan, kerendahan hati Yesus Kristus menggantikan kita. Dia rela mati menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang harus dimurkai oleh Allah, tetapi anak Allah, anak tunggal Allah, Yesus Kristus, sebagai manusia, dia rela menggantikan kita. Suatu pengorbanan yang tidak mungkin bisa kita peroleh dari siapapun manusia di dunia ini yang mau menyerahkan nyawanya demi menebus kita dari segala kesalahan kita dan dari segala dosa kita. Itu yang sangat luar biasa, ya. Jadi dimulai dari sana, teman-teman semuanya, ya. Bukan dimulai dari diri kita sendiri, tidak. Tidak dimulai dari ilmu pengetahuan yang kita capai, tidak dimulai dari usaha apapun, kerja keras dan pencapaian kita, tidak. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu akan bercacat, itu tidak akan sempurna, ya. Dan kita banyak kali mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bercermin kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita melihat diri kita melalui iman kepadanya, kita ada di dalam Dia, dan apa yang dilakukannya sempurna bagi kita di atas kayu salib, dan Dia mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya, mencurahkannya, menyucikan kita dari segala kesalahan dan dosa kita, dan Yesus berkata, sudah selesai. Nah, jadi kemurnian, ketulusan, ya, kemuliaan yang agung dari persembahan korban tubuh Yesus Kristuslah kita memperoleh kembali hubungan yang genuine, ya, dengan Tuhan. Amin. Ya, dialah yang menjembatani, bukan hanya menjembatani, tapi dialah yang telah menyelamatkan kita. Bukan belum menyelamatkan kita, telah menyelamatkan kita, sehingga sekarang kita mempunyai hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah melakukan segala sesuatu yang menghalangi kita dengan bertemu dengan Tuhan. Dia selesaikan itu di atas kayu salib, ya. Nah, teman-teman sekalian, bercermin dari situ, maka Paulus tadi mengatakan supaya kita, ya, Paulus katakan kepada Timotius, karena Timotius ini adalah seorang pelayan yang masih muda, ya, yang pada saat itu ditempatkan oleh Paulus di jemaat Efesus, ya. Bayangkan teman-teman, seorang pemuda melayani, ya, sebuah jemaat, di mana di jemaat itu terdiri dari beragam orang, baik usia, ya, laki-laki dan perempuan, dan juga latar belakang pendidikan, dan banyak hal yang berbeda, ya, di dalam kehidupan sosial mereka. Tetapi di sini kita lihat bahwa anak-anak muda tidak bisa juga dianggap remeh mereka. Amin. Bahwa mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemurnian, ketulusan di dalam menolong orang lain. Oh, luar biasa, ya, teman-teman, ya. Itu kabar baik untuk kita semua, untuk teman-teman pemuda-pemudi, ya, yang ternyata Tuhan sangat mempercayai, ya. Tuhan mempercayakan pekerjaan pelayanannya yang diberikan, dikaruniakan kepada anak-anak muda, yang mana anak-anak muda juga
dipakai oleh Tuhan dengan perlengkapan hati nurani yang murni, yang suci. Di tengah-tengah kehidupan manusia atau anak-anak muda khususnya, ya, masih anak muda itu, ya, pandangan umum adalah mereka orang yang masih gampang terpengaruh, ya, belum punya pendirian yang kuat, belum bisa dipercaya sepenuhnya, ya, gampang mereka mundur semangatnya, ya, masih labil begitu, ya. Tapi di sini kita lihat, kalau kita sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan memakai anak-anak muda, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka, kepada kalian semua. Nah, karena itulah teman-teman semuanya, kembali kita tadi ke 2 Timotius pasal 2 tadi, ya. Itu sebabnya dikatakan di pasal 2 tadi, ya, kembali lagi kepada Timotius, karena Timotius ini adalah seorang anak muda yang sangat setia. Jadi dia sudah mengikuti bagaimana cara hidup dari mentornya. Mentornya dia adalah langsung Rasul Paulus, ya. Luar biasa, dia punya kesempatan yang sangat luar biasa, ya, dimentori oleh seorang rasul. Sangat luar biasa, ya. Nah, tapi itu juga karena memang dia punya kemauan, ya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri yang membimbing juga, ya kan? Seperti 12 rasul Yesus Kristus, ada juga kan satu orang yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas, kan? Yudas Iskariot. Ya, walaupun sudah langsung bertemu dengan Yesus, walaupun dia sudah ikut-ikut dengan Yesus, melihat segala mukjizat yang dilakukan, yang diperbuat oleh Yesus Kristus, toh juga memang hatinya tidak mau dibentuk oleh Tuhan, dan dia menjadi seorang yang memberikan contoh yang tidak benar, ya, yang tidak baik, bahkan contoh yang sangat jahat. Nah, tapi kita lihat di sini Timotius ini, bahwa Paulus katakan bahwa tugas daripada seorang pelayan, ya, pelayan Tuhan itu adalah bagaimana dia secara konsisten dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Dia tidak boleh memelintir, dia tidak boleh mengambil keuntungan dari pemberitaannya, keuntungan pribadinya, dan dia juga tidak boleh merusak hati nuraninya, ya. Sehingga Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ini, ya, karena tantangannya juga tidak sedikit, ya, tantangan anak muda tidak sedikit, banyak sekali tantangannya. Semua orang sih punya tantangan, bukan hanya anak muda, orang tua juga, ya, anak kecil juga. Semuanya yang ingin bertumbuh di dalam kebenaran, pasti dia punya menghadapi banyak tantangan. Tapi itu adalah latihan supaya bisa diketahui, bisa diperlihatkan bahwa yang bekerja dalam hidupnya adalah Tuhan yang memberikan, yang memampukannya. Oke? Nah, sehingga di ayat 1 tadi kita lihat yang hal yang menjadi perhatian yang khusus yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah apa dikatakan? Sebab itu karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa Timotius tidak boleh malu menyaksikan kasih karunia Kristus Yesus, ya. Tidak boleh malu menyaksikan imannya, ya, karena anak-anak muda tadi sudah saya sampaikan itu terkadang lebih dikuasai oleh perasaan daripada kekuatan untuk mempercayai apa yang dipikirkan, ya, mempercayai kebenaran yang dipikirkan seharusnya, tapi terkadang masih terbawa oleh perasaan karena belum matang di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Nah, sehingga Paulus mengatakan di 2 Timotius 2 ini, sebab itu hai anakku,
Ini bukan anak jasmani, tapi ini adalah anak secara rohani. Karena Pauluslah yang memberitakan, Pauluslah yang menyampaikan kebenaran sehingga Timotius ini, ya, sehingga Timotius mengenal kebenaran yang murni tentang salib Kristus, tentang Yesus Kristus, kasih karunia-Nya. Paulus yang mengajar dia sehingga dia bertumbuh menjadi dewasa dalam iman juga. Sehingga Paulus katakan, sebab itu hai anakku, ya, jadilah kuat. Nah, jadilah kuat karena apa? Karena hanya orang yang kuat yang akan menang. Betul ya? Hanya mereka yang lebih kuat itulah pemenangnya. Nah, sehingga Paulus feedback ya. Oke, lanjut ya. Sehingga Paulus menegaskan kepada Timotius apa yang harus disikapi, ya. Apa yang harus disikapi sebagai seorang anak muda, ya, untuk menghadapi segala tantangan tugas yang Tuhan percayakan, yaitu mau tidak mau harus menjadi pribadi yang kuat. Amin. Karena hanya yang kuat yang menang. Begitu ya. Karena Yesus Kristus jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa, sehingga kuasa maut dikalahkan, kuasa dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, setan dikalahkan, dan segala dosa dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dia menang atas kuasa dosa. Amin. Sehingga kemenangan itu dikaruniakan kepada kita yang percaya, sehingga bersama-sama dengan Kristus kita disebut lebih daripada pemenang. Itu di Roma pasal 8 disampaikan ya. Oke, jadi jadilah kuat, tapi kuat karena apa? Ya, kuat karena dikuat-kuatkan oleh pikiran sendiri, kuat oleh karena usaha sendiri, kuat oleh karena sesuatu yang yang bersumber dari diri sendiri, atau kuat karena apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus mengetahui sumber kekuatan kita. Amin. Ya, source, ya, sumber daripada sumber daya kita, kekuatan kita harus tahu, supaya kita tahu kemana kita harus pergi dan bagaimana kita menyikapi ketika kita membutuhkan kekuatan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, tantangan di dalam kehidupan kita. Jangan salah mencari, jangan salah mengambil sumber, jangan salah memakai peralatan, apalagi di dalam pertempuran. Ya, kalau salah mengambil senjata, itu sudah pasti kalah itu, ya kan? Nah, jadi harus benar-benar tahu apa yang menjadi fasilitas atau perlengkapan yang kita punya dan bagaimana kita memakainya. Amin. Bukan hanya tahu, ya. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita memang mengerti bagaimana hubungan daripada firman Tuhan dengan batin kita, kekuatan batin kita, pikiran kita, roh kita, dan jiwa kita. Itu menjadi faktor yang menentukan bagaimana kuat lemahnya kita menghadapi tantangan atau masalah dalam kehidupan kita. Terlebih secara khusus di sini adalah bagaimana anak-anak muda untuk tetap setia kepada kebenaran. Amin. Nah, sehingga jelas di situ adalah yang memampukan. Itu dulu ya. Yang memampukan anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, semua orang percaya. Yang menyanggupkan, yang memampukan kita adalah apabila kita mengerti tentang kedalaman, ya, luasnya
tingginya dan juga begitu dalamnya kasih karunia Tuhan yang melingkupi ya kehidupan kita dan yang selalu tersedia menjadi sumber berkat dan sumber tenaga, katakan begitu, ya, kekuatan bagi kita sehingga kita tidak bisa lepas dari kasih karunia Allah. Amin. Ya, itu. Jadi sudah dipatok, sudah ditetapkan di sini bahwa sumber daripada kekuatan kita adalah kasih karunia Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita hanya mengerti kasih karunia di kulit-kulitnya saja, atau mengerti anugerah Allah hanya pengertian secara general saja, ya, maka kita tidak begitu mengakar, ya. Tidak begitu mengakar sehingga sama seperti pohon. Kalau pohon yang katanya makin besar pohonnya, makin besar juga gelombang yang menerpanya, begitu ya. Tapi kalau kuat akarnya, tidak masalah. Ya, sebesar apapun gelombang, angin yang bertiup, ya, itu posisi daripada pohon yang kuat akarnya akan tetap dia berdiri tegak. Membuktikan bahwa dia adalah kuat menghadapi ujian, ya, ujian kehidupan. Nah, di ayat 2 ini dikatakan apa yang telah engkau dengar. Nah, ini memang apa yang telah didengar. Kalau kita tidak tahu apa yang telah kita dengar dan dari siapa kita mendengar, atau yang kita dengar adalah hal-hal di luar dari kasih karunia, bagaimana kita bisa kuat? Begitu ya. Karena tadi sudah dikatakan sumber daripada kekuatan kita adalah dari kasih karunia Allah. Kalau yang didengar hanya apa yang dikatakan Paulus tadi di 1 Timotius 1, ya, supaya jauhilah dongeng-dongeng, begitu ya. Apa tadi dikatakan? Silsilah-silsilah yang tidak berujung, cerita-cerita, ya, storytelling gitu ya. Nah, manusia itu lebih suka mendengar storytelling gitu ya, yang membuat supaya telinganya itu bisa digosok gitu ya. Kemudian dia merasa terhibur secara perasaan gitu ya. Jadi feelingnya yang di blow up gitu ya. Jadi bukan roh dan pikirannya yang diperlengkapi, yang diteguhkan, tetapi perasaannya yang lebih banyak ditonjolkan. Makanya tidak heran orang ada yang baper gitu ya. Baper. Kalau bilang baper banget sih gitu ya kan. Kenapa? Karena segala sesuatu diukur dari perasaan dia. Kayak kalau ya rasanya kalau enak ya lu lakuin gitu kan. Kalau tidak enak ya lu tinggalin gitu ya. Jadi bukan thinking tapi feeling gitu ya. Dan itu berbahaya sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan berdasarkan bagaimana proses berpikir yang benar. Amin. Ya, makanya puji Tuhan anak muda harus senang belajar. Pendidikannya harus diteruskan. Amin. Nah, seperti Riko, selamat ya untuk hari Minggu akan wisuda. Itu adalah pencapaianmu yang sangat luar biasa. Kalau kau malas berpikir nggak mungkin berhasil ya. Tapi membuktikan bahwa engkau telah menggunakan karunia yang daripada Tuhan, ya, memikirkan terus dari awal sampai selesai. Jadi selamat untuk itu ya. Itu tandanya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada anak-anak muda untuk menggapai sebuah pencapaian yang tentu menjadi satu modal yang sangat penting ya. Ilmu pengetahuan itu kan juga harus diraih ya, supaya kita bisa
bertanding gitu ya, di dunia yang sangat keras dengan penuh dengan persaingan gitu ya. Ya, supaya kita juga, Tuhan tidak mau kita menjadi pengemis kan, menjadi peminta-minta. Jadi Tuhan minta supaya setiap anak Tuhan harus menggunakan segala sumber daya yang ada padanya untuk meningkatkan kemandiriannya. Gitu ya. Karena bisa dipercaya. Anak-anak muda bisa dipercaya. Yang penting mau diperlengkapi oleh kebenaran kasih karunia Allah. Karena dengan kasih karunia Allah itu ya membuat kita menjadi kuat. Nah, kembali lagi teman-teman. Jadi apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada suatu proses estafet ya. Jadi kita juga harus memikirkan orang lain, bagaimana orang lain itu juga bisa menduplikasi apa yang kebenaran yang artinya yang sudah kita imani itu harus dilipat gandakan ya, jangan menduplikasi lah. Kurang tepat ya terminologi menduplikasi. Maksudnya melipat gandakan ya. Melipat gandakan itu adalah artinya mesti ada generasi yang membawa berita, generasi penerus yang untuk masa yang akan datang, di mana kalian juga harus menunjukkan bahwa kalian bisa menjadi narasumber. Gitu ya. Amin ya. Ya, harus bisa menjadi narasumber, bukan hanya pengekor saja, hanya menuruti saja apa kata orang atau apa kata yang paling berkuasa di dunia ini. Ya, orang-orang yang paling berpengaruh. Tidak begitu, ya kan? Kita juga harus bisa menjadi menjadi orang yang bisa menunjukkan keteladanan bahwa kesetiaan kepada Kristus tidaklah sia-sia. Amin. Kesetiaan kepada kasih karunia Tuhan tidak sia-sia, dan terutama supaya anak-anak muda juga mempersiapkan dirinya bisa menyaksikan Injil Kristus, menyaksikan kebenaran kasih karunia Allah menjadi jalan keselamatan bagi semua orang yang saat ini begitu dibutuhkan oleh umat manusia di tengah-tengah gempuran informasi ya yang sangat luar biasa. Dengan teknologi informasi sekarang ini begitu mudah orang mendapatkan informasi, tapi entah informasi itu membangun kehidupan dia atau bisa meruntuhkan kehidupan dia, tentunya kita harus mempunyai standar untuk menilai agar kita tidak salah memilih apa yang membangun kehidupan kita ya di dalam iman dan apa yang bisa membuat kita menjadi rugi. Dan itu yang kita hindari ya. Nah, jadi teman-teman ya, pemuda, pemudi semuanya yang hadir malam hari ini, ya saya tidak lama lagi menjelaskan hal-hal yang sangat penting terkait dengan topik kita ini, karena nanti saya jam 8 atau pukul 20 harus berpindah ke channel yang lain, yaitu di grup Singapura ya. Jadi mereka sudah menunggu jam 8. Maka saya sementara waktu akan mengambil kesimpulan dulu. Hari Rabu depan akan kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Mohon bersabar. Karena supaya tidak terlalu lama mereka nanti menunggu saya dari grup Singapura ya. Oke, jadi kesimpulan kita sementara ini adalah di ayatnya yang ke-7, apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa kita ini pada akhirnya harus mempunyai apa? Fokus, amin. Ya, dalam hidup kalau tidak ada fokus, kita tidak tahu prioritas
Kita ini akan menjadi orang yang terombang-ambing, ya, dan tidak ada satu sasaran yang tepat yang sesuai dengan panggilan kita yang akan kita capai. Ya, maka di ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Nah, ini Paulus meminta supaya kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Nah, kita membutuhkan pengertian yang banyak. Amin. Ya, kalau orang pengertiannya hanya kerdil saja, hanya sempit saja, ya itu tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kan? Dan itu cenderung artinya tidak akan banyak hal yang bisa dipakai oleh Tuhan dari kehidupannya kalau pengertian kita sempit. Makanya kita belajar terus. Amin. Dan bisa terus belajar karena firman Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar kasih karunia Tuhan, dan kita bisa terus bertumbuh. Jangan pernah berpuas diri untuk satu hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Masih jauh lebih banyak lagi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa depan kita yang lebih cemerlang, yang lebih bahagia dan penuh dengan damai sejahteranya. Oke? Jadi teman-teman, itu sementara yang bisa saya sampaikan. Doa saya adalah supaya anak-anak muda semuanya menjadi pribadi yang kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mari kita berlomba untuk terus maju, dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Kita sudah pasti diselamatkan, kita sudah diberikan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, dan kita diberikan kesempatan yang luas untuk bertumbuh, mengenali kekuatan di dalam kasih karunia-Nya, supaya segala berkat Tuhan yang telah disiapkan bagi kita menjadi pengalaman pribadi kita dan bisa kita sharingkan, kita bagikan kepada orang lain juga. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih, baik teman-teman yang dari Manado yang mengikuti live streaming Facebook, ya, dan semuanya, teman-teman semuanya yang ada melalui Zoom meeting. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu, hati nurani yang murni, yang suci, yang dilahirkan, yang dihadirkan oleh karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Dengan kasih yang sempurna, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menyatakan kesucian dan ketulusan, kemurnian daripada motivasi di dalam kasih yang begitu luar biasa meneguhkan iman kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami telah diselamatkan dengan kepastian yang utuh karena jaminan Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati semua anak muda. Tuhan semua memberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan lanjutkan lagi di minggu depan. Tuhan memberkati mereka dengan segala kelimpahan, dengan segala pertolongan Tuhan, membuat anak-anak muda kami menjadi kuat, menjalani segala persoalan, mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap setia di dalam kebenaran iman yang telah mereka percayai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Ya, Tuhan memberkati. Saya akan pindah ke grup Singapura. Ya, terima kasih. Shalom ya. Ya, shalom.